Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang cerah ini. Pak Guru harapkan kalian semuanya di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak semuanya, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah diajarkan pada minggu kemarin atau Sabtu kemarin ya, yaitu tentang simple present tense, masih dalam pembahasan grammarnya simple present tense. Nah, kemarin sudah dijelaskan beberapa sama Pak Guru, dan hari ini kita akan lebih detail lagi pembahasannya tentang simple present tense. Nanti kalau ada suatu pertanyaan atau kebingungan, nanti kalian bisa siapkan dulu pertanyaannya apa. Nanti dalam pembelajaran Vicon atau video conference yang akan dilaksanakan minggu yang akan datang, Sabtu ini sama minggu yang akan datangnya, itu akan diadakan Vicon. Nah, nanti dalam kesempatan itu kalian silahkan tanyakan lebih rinci tentang kebingungan yang kalian hadapi. Itu saja. Jadi jangan lupa untuk like and subscribe video berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap ikuti pembelajaran video daring berikut ini. Oke, see you. Oke anak-anak semuanya, seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa hari ini kita akan melanjutkan materi tentang simple present tense ya. Kemarin sudah dijelaskan bahwa simple present tense adalah salah satu tenses yang digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang merupakan kebiasaan. Jadi, tenses yang digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang merupakan kebiasaan sehari-hari itu kita menggunakan simple present tense. Contoh di sini, Ringo always goes to school by bicycle. Artinya, Ringo selalu pergi ke sekolah dengan sepeda. Nah, jadi ini merupakan salah satu kebiasaannya Ringo ya. Jadi di sini memang salah satu dari tujuan atau penggunaan simple present tense adalah untuk menyatakan suatu kebiasaan. Kalau misalkan kebiasaannya kalian contoh, saya selalu bangun jam 5 pagi. Nah, maka di sini bisa digunakan menggunakan simple present tense. I always wake up at 5 o'clock, misalkan seperti itu. Nah, kemudian tujuan atau penggunaan dari simple present tense yang kedua adalah digunakan untuk menunjukkan fakta atau kebenaran umum. Contoh di sini, the sun rises from east. Matahari terbit dari timur. Nah, ini kebenaran umum, tidak mungkin salah. Itu yang disebut dengan simple present tense. Kemarin sudah dijelaskan minggu kemarin, jadi ini hanya sekedar mengingatkan. Nah, di sini Pak Guru jelaskan lebih simple lagi tentang simple present tense. Nanti simple present tense ada dua yang akan dijelaskan di materi ini. Yang pertama ada yang verbal, kemudian yang kedua ada yang nominal. Maksudnya verbal apa? Verbal itu menggunakan kata kerja. Contoh di sini ada positif, negatif, sama interrogatif atau kalimat tanya. Nanti di sini ada jawabannya. Jawaban dari kalimat tanya. Contoh yang positif. Nanti kalian ingat-ingat untuk rumusnya. Di sini ada subjek, biasanya disingkat dengan S, kemudian ada verb. Verb karena ini verbal maka dia pakainya verb. Di sini nanti verbnya bisa ada tambahan S atau ES tergantung dengan subjeknya apa, seperti itu. Plus objek biasanya disingkat dengan O. Contoh di sini ada EG, itu contoh ya, example grade ya. Contoh di sini ada Rahma goes to Bali. Rahma merupakan subjek, goes merupakan verb, to Bali merupakan objek. Nah, di sini sebenarnya goes ini verbnya aslinya go, tapi karena subjeknya berupa Rahma atau kata ganti orang tunggal, maka di sini ada S atau ES-nya. Jadi goes gitu ya. Nah, nanti akan dijelaskan di risam ini.
Sabar saja, oke? Kemudian yang kedua, yang negatifnya, subjek plus. Nah, di sini karena pakainya verbal, maka ada tambahan do atau does, ya. Ini untuk memudahkan saja. Penggantinya verb, do atau does plus not. Nah, ini ciri-ciri dari negatif, yaitu not plus verb plus objek. Nah, di sini kenapa verbnya tidak ada tambahan s atau es-nya? Ya, karena setelah kalimat do atau does itu pasti verbnya verb asli, tidak ada tambahan s atau es-nya. Contoh di sini, contohnya masih sama. Tinggal kalimat positif ini diubah menjadi kalimat negatif agar lebih mudah. Rahma, nah subjek ya, do atau does kita milih pakainya do atau pakai does. Karena di sini subjeknya tunggal Rahma, maka dia pakainya does plus not plus verb. Verbnya di sini tidak bisa berupa goes lagi, ya harus berupa verb aslinya. Karena di sini sudah ada s, maka di sini tidak boleh ada s-nya lagi. Sudah does berarti tinggal go, ya, atau verb aslinya. Plus objek to Bali, seperti itu. Itu cara mengubah kalimat positif menjadi kalimat negatif dari simple present tense yang verbal. Kemudian untuk interrogatifnya atau kalimat tanya, setelah menjadi negatif, di sini kan sudah ada Rahma does gitu ya. Tinggal dibalik saja, di sini does atau do ini rumusnya, kita tinggal pilih ya, plus subjek, jadi does, subjeknya Rahma, verbnya go, tetap di sini tidak boleh ada s atau es-nya. To Bali, does Rahma go to Bali? Nah, di sini answernya tinggal jawab yes atau no, boleh dua-duanya. Kalau yes, berarti jawaban selanjutnya Rahma goes to Bali. Does Rahma go to Bali? Apakah Rahma pergi ke Bali? Ya, Rahma goes to Bali. Rahma pergi ke Bali. No, Rahma does not go to Bali. Seperti itu. Pasti dalam benak kalian bertanya-tanya, kenapa Rahma pakainya does? Kemudian setelah itu di sini goes, di sini tidak go. Di sini tidak goes juga. Nah, ini adalah risamnya. Jadi yang perlu kalian ingat-ingat ini yang simple saja biar lebih gampang. Di sini ada subjek do atau does, verbnya s atau es, ini tambahannya, atau verbnya tanpa s atau es. Jadi kalau subjeknya I, you, they, we, atau nama orang atau benda jamak, pokoknya yang jamak ya, I and you kan jamak, Rahma and Rini jamak. Nah, itu memakainya do bukan does. Ingat ya, I, you, they, we atau nama orang atau benda jamak itu pakainya do untuk mengubah kalimat positif menjadi kalimat negatif. Yang ininya ya, ininya berupa do kalau subjeknya berupa I, you, they, we dan nama orang atau benda jamak, seperti itu. Nah, verbnya juga tanpa s. Karena di sini Rahma, otomatis dia ada s-nya. Tapi kalau pakainya I, you, they, we atau nama orang atau benda jamak, dia pakainya verbnya tanpa s atau es, seperti itu. Nah, beda lagi kalau ini. Kalau subjeknya she, he, it, ya, she, he, it atau nama orang atau benda tunggal, dia pakainya does, seperti itu. Nama orang atau benda tunggal she, he, it, dia pakainya does bukan do. Kak, di sini Rahma, karena Rahma ini tunggal, maka dia pakainya ada es-nya. Ini ya, pakainya does. Ini ya, Rahma does. Tidak boleh pakai do. Kenapa? Karena Rahma itu merupakan nama orang atau benda tunggal, jadi pakainya does. Nah, verbnya di sini menggunakan s atau es, ada tambahannya. Ini ya, Rahma goes, tidak boleh go. Kenapa? Karena Rahma itu merupakan nama orang atau benda tunggal, seperti itu.
Selanjutnya di sini ada simple present tense yang nominal. Nominal itu artinya menggunakan kata benda atau adjektif kata sifat. Ada positif, negatif, interrogatif, dan answernya juga sama. Nah, untuk positif rumusnya ada subject plus to be. To be-nya itu to be itu artinya kata bantu. Ya, jadi akan dijelaskan nanti juga sama di risam ini. Untuk to be untuk positif itu ada subject, to be sama adjektif. Ya, contoh di sini. He is smart. Dia laki-laki pintar. He subjeknya. To be-nya is. Loh, kok to be-nya is, Pak? Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa nanti akan dijelaskan lebih rinci di risamnya atau kesimpulannya. Smart adalah adjektif atau kata sifat. Nah, mengubah kalimat positif menjadi negatif itu gampang sekali. Subjek, rumusnya ya, subjek plus to be plus not, tinggal tambahin not saja. Setelahnya to be plus adjektif. Contoh di sini kan yang positif he is smart. To be-nya is, maka tinggal dikasih not saja. He is not smart. Dia tidak pintar, seperti itu. Nah, tinggal tambahin not saja, gampang sekali. Kemudian untuk interrogatifnya atau kalimat pertanyaan, di sini tinggal dibalik saja posisinya. Yang tadinya subjeknya itu di depan, maka dia subjeknya setelah to be. He is smart. Nah, maka tinggal dibalik saja. To be plus subject plus adjective. Is he smart? Apakah dia laki-laki pintar? Maka jawabannya boleh yes, boleh no. Yes, kalau yes berarti he is smart. Kalau no, he is not smart. Gampang sekali. Nah, di sini risamnya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, pasti kalian bertanya-tanya, kok kenapa is? Ya, bukan am, bukan are. Jadi to be dalam simple present tense itu hanya ada 3. Is, nah ini ya, am, are, sama is. Is, are, am. Atau dibolak-balik bisa lah, seperti itu. Nah, untuk subjek berupa I, nanti to be-nya harus am. Ini tidak boleh diubah-ubah. I harus sama am, tidak boleh I are, I is, tidak boleh. Harus dengan am, I am, seperti itu. Kalau subjeknya you, they, we, atau nama orang atau benda jamak, ya, yang banyak ini, maka to be-nya harus are. Nah, kebalikannya kalau she, he, it atau nama orang atau benda tunggal, itu dia to be-nya harus menggunakan is, seperti itu. Makanya di sini he, ya, he, maka to be-nya is, tidak boleh berubah. Ya, tidak boleh are, tidak boleh am, seperti itu. Nah, setelah itu ini ada singkatan untuk mempermudah, karena biasanya dalam soal itu disingkat-singkat atau yang namanya contraction atau singkatan. Nah, untuk singkatannya di sini ada I am, bisa disingkat dengan I apostrof atau koma 1 di atas M, ya. Jadi bacanya am, bukan I am. Kalau ini kan bacanya I am, kalau ini am, artinya sama, saya. You are berubah menjadi your. They are berubah menjadi their. We are berubah menjadi we're. She is berubah menjadi she's. He is berubah menjadi his. It is berubah menjadi its. Seperti itu. Nah, does not atau dalam ini ya, kalau misalkan kalian, nah ini biasanya dalam soal itu disingkat. Does not bisa disingkat dengan doesn't, seperti itu. Nah, ini artinya sama dengan does not, ya, tidak. Do not juga sama, bisa disingkat dengan don't. I don't know, saya tidak tahu, kan sama, ya. Itu are not jadi aren't, seperti itulah. Nah, ini adalah singkatan di dalam penggunaan simple present tense. Maka kalian juga harus mengingat ini contraction-nya atau singkatannya, biar kalian juga tidak bingung ya kalau dalam soal. Kalau dalam contoh-contoh memang tidak sering disingkat-singkat kalau dalam contoh,
Tapi Pak Guru jelaskan kalau dalam soal. Makanya kalian nanti biar tidak bingung, biar tidak aneh, ini sih apa artinya? Padahal sama seperti itu ya. Sekali lagi yang perlu kalian ingat di sini tensesnya menggunakan verbal, simple present tense yang menggunakan verbal. Ini rumusnya positif, negatif, sama interrogatif. Ini risamnya. Ayu, Dewi nama orang atau benda jamak menggunakan do, she, he, it, atau nama orang benda tunggal menggunakan does. Verbnya Ayu, Dewi nama orang atau benda jamak menggunakan verbnya tanpa s atau es. Kalau yang she, he, it dan nama orang tunggal atau benda tunggal menggunakan verbnya ada s atau es-nya. Untuk kalimat nominal menggunakan to be. To be-nya ada 3, am, are, is, tergantung subjeknya apa, seperti itu. Positif, negatif, interrogatif. Ya, tinggal subjek plus to be plus adjektif atau kata sifat. Kalian tinggal memilih. Ingat, subjek I, to be-nya harus am. Subjek you, they, we atau nama orang atau benda jamak menggunakan are. She, he, it atau nama orang atau benda tunggal menggunakan is. Nah, kemudian contraction-nya di sini juga kalian harus diingat-ingat. Itu saja dari Pak Guru. Nanti untuk praktisnya atau cara menjawab soalnya bagaimana nanti akan dijelaskan lebih lanjut dalam video conference yang akan dilaksanakan minggu depan. Itu saja, see you next time. Thank you so much for your cooperation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.